Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Ekonomi Islam 2023A dengan mata kuliah Ekonomi Makro Islam akan mepresentasikan jurnal mengenai ekonomi makro Islam, pertumbuhan dan perkembangan di Indonesia dengan materi presentasi kami yakni perbedaan ekonomi mikro dan ekonomi makro Islam. Untuk selanjutnya langsung saja. Perkenalkan, nama saya Dira Faizatia Zahwa dengan NIM 230811941128. Di sini saya akan membacakan judul dari artikel yang akan kami review, yaitu Ekonomi Makro Islam, Perkembangan dan Pertumbuhan di Indonesia. Dengan penulisnya ada Gulam Asyabani, Wisnu Handika Adi Cahyo, Ummu Karomah, dan Himatus Sa'diyah. Perkenalkan, nama saya Mulyadi Kusuma dengan NIM 2308119404. Jurnal yang kami review yaitu tahun terbit 2023 dan publisher atau nama jurnal yaitu GSEF, Journal of International of Sharia Economics and Financial. Perkenalkan, nama saya Andrea Gita Cahyani, NIM 23081194070. Latar belakang masalah ini yaitu pada era saat ini, untuk memenuhi kebutuhan hidup, semakin banyak orang yang berjuang untuk menemukan cara yang efektif untuk mencari ekonomi itu sendiri. Dalam ekonomi mikro, selain itu, seperti kita ketahui, ekonomi makro yang berarti negara, salah satu faktor yang berkontribusi pada munculnya masalah ekonomi dan sebagai hasilnya muncul solusi yang mempermudah masalah tersebut, yang disebut pertumbuhan ekonomi. Dengan cara yang sama seperti ekonomi diatur dalam kehidupan Islam, ekonomi Islam sendiri menghadapi tantangan dan bukan hanya dibandingkan dengan ekonomi yang bersifat konvensional. Pertumbuhan ekonomi Islam, selain itu, pertumbuhan ekonomi Islam juga mengalami masa-masa evolusi dari masa ke masa. Saya Konita Ulfianus Syabani dengan NIM 230811942235. Saya akan melanjutkan mengenai latar belakang dari jurnal ini. Latar belakang dari jurnal ini yakni ilmu ekonomi adalah ilmu sosial yang mempelajari aktivitas manusia yang berkaitan dengan produksi, distribusi, dan juga konsumsi barang dan jasa. Ekonomi sendiri berasal dari kata Yunani yakni oikos yang berarti keluarga atau rumah tangga, dan nomos yang berarti peraturan hukum. Nah, secara garis besar, ilmu ekonomi berarti aturan rumah tangga atau manajemen. Namun, orang yang menggunakan konsep ekonomi dan data di pekerjaan tersebut disebut dengan ekonom. Mikroekonomi adalah bagian dari ilmu ekonomi yang berkaitan dengan kegiatan ekonomi individu. Ini hanya bagian sekecil dari aktivitas ekonomi secara keseluruhan, seperti kehidupan perusahaan, harta, serta upah, dan pembagian total pendapatan di antara berbagai industri. Pengambilan kebijakan terhadap pandangan negara Indonesia bahwa pertumbuhan ekonomi yang cepat akan otomatis mengalami penurunan. Perekonomian Indonesia hanya dapat mengatasi kemiskinan jika pertumbuhan ekonomi yang cepat dihapus. Tidak hanya pertumbuhan ekonomi dan juga PDB yang cepat dan berkelanjutan, tetapi juga inklusif dan juga adil. Karena pertumbuhan ekonomi yang tinggi harus berkualitas tinggi dan tersebar secara merata dan menyeluruh. Perkenalkan, nama saya Fahda Salsabila Putri Azahra dengan NIM 230811940038. Tujuan penelitian ini yaitu bertujuan untuk mengetahui bagaimana perkembangan dan pertumbuhan ekonomi makro di Indonesia, serta mengevaluasi kinerja ekonomi yang telah diterapkan. Berikutnya yaitu metode penelitian, itu menggunakan metode kualitatif karena diperlukan kemampuan memilih metode pengumpulan data yang relevan dan sumber data yang. Nama saya Daun Sandar Barusasa dengan NIM 230811941158. Hasil penelitian dari jurnal ini yakni penelitian ini membahas mengenai perkembangan ekonomi makro Islam di Indonesia dengan fokus pada pertumbuhan dan pengembangannya. Peninjauan kembali makna pertumbuhan ekonomi dilakukan untuk mengevaluasi kinerja ekonomi suatu negara guna memahami efektivitas kebijakan ekonomi dan menentukan area yang memerlukan perbaikan. Pertumbuhan ekonomi Islam di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor pendukung seperti mayoritas Muslim dan dukungan pemerintah. Namun juga menghadapi hambatan tertentu, peluang ekonomi Islam terletak pada potensinya sebagai alternatif, etis, dan
berkelanjutan dalam ekonomi global. Meski terdapat tantangan yang perlu diatasi, pengembangan ekonomi dalam perspektif Islam berfokus pada prinsip kesejahteraan yang berkelanjutan dan adil. Dengan beberapa pilar utamanya, tolak ukur pertumbuhan ekonomi diukur melalui berbagai indikator yang menggambarkan perkembangan ekonomi dari waktu ke waktu. Saya Faris Muhammad, NIM 2308-1194. Hasil analisis keterkaitan artikel dengan materi presentasi mata kuliah, yaitu pembangunan ekonomi dan perspektif Islam berfokus pada prinsip kesejahteraan yang berkelanjutan dan adil, dengan beberapa pilar utamanya. Hal ini sebagaimana yang tertera pada 5 nilai universal tauhid: keimanan, keadilan, kenabian, pemerintahan, dan hasil akhir. Tolak ukur pertumbuhan ekonomi diatur melalui berbagai indikator. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dapat berkembang melalui program-program pemerintah seperti narik pajak dan kegiatan ekspor impor. Pertumbuhan ekonomi Indonesia juga dapat berkembang melalui lembaga-lembaga keuangan non konvensional seperti lembaga zakat, infak, dan sedekah. Sekian dari kelompok kami, mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.